Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri langkah-langkah, cara-cara bagaimana kita orang tua atau juga mungkin guru ya mendidik anak-anak kita, ya, mendidik murid-murid kita agar mereka lahir, tumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh sebagaimana yang diharapkan ya para orang tua ya pada umumnya, karena anak yang soleh adalah investasi ya, bagi mereka orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan disampaikan ya, dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan para rasul yang lainnya ya secara umum. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, diizinkan saya dalam kesempatan kali ini dalam program Tarbiyatul Aulad mengangkat tema menjauhkan anak dari sifat latah atau ikut-ikutan. Nah, sahabat iDream yang dirahmati Allah, berbicara tentang sifat latah. Kalau kita bicara latah ya, secara umum ya sifat ini dimaknai juga dengan mudah mengikuti ya, atau ikut-ikutan, atau bahasa agamanya taklid ya. Tapi memang definisi latah dalam masyarakat kita agak sedikit berbeda dengan pengertian tadi ya, ikut-ikutan itu lain cerita, latah ya lain cerita, taklid itu lain cerita. Tetapi sebetulnya ketiganya memiliki konsep dasar yang sama ya, yaitu melakukan sesuatu ya atas perintah ya, tanpa kemudian mengetahui ya, akibat ya, mengetahui lebih dalam tentang apa yang ya, dikerjakan itu ya, jadi datang perintah kerjakan gitu ya, dipancing sedikit ya atau tahu dikit kerjakan ya. Jadi prinsipnya kan sama ya. Kalau kita lihat orang latah secara fisik misalnya, kan kalau kita lihat di televisi gitu ya, kan banyak tuh ya, figur public figur yang punya sifat latah ya, lalu kemudian dijadikan sebagai terjun ke dunia entertainment ya, dalam dunia lawakan gitu ya.
komedi gitu ya. Dia memang ya lucu ngeliatnya gitu ya. Jadi dipancing sedikit saja langsung ya. Dibanting. Disuruh nangis ya. Nah, dipancing ketawa gitu ya. Tanpa menyadari apa yang sesungguhnya dia lakukan. Kalau ikut-ikutan juga sama gitu. Ini kan fenomena anak sekarang, fenomena orang-orang sekarang ya. Ada apa yang lagi rame, ya, apa yang lagi tren, apa yang lagi menjadi tren topik hari ini, atau apa namanya kalau dalam istilah di media sosial, apa yang lagi trending topik ya. Apa yang lagi viral sekarang, apa yang lagi musim, itu ikut ya. Musimnya pakai baju pendek, ya, musimnya tawuran, alhamdulillah ya. Jadi ikut musim. Nah, ini juga bagian dari ikut-ikutan ya. Kan kurang lebih sama ya dengan sifat latah. Taklid juga sama ya, di dalam agama kan ada istilah taklid ya. Mengamalkan satu ajaran, satu syariat ya, tanpa kemudian mengetahui lebih dalam ya, tentang syariat tersebut. Misalnya ya ada amalan apalah ya. Nah, ini ada bacaan begitu ya. Disuruh dibaca itu, tapi nggak tahu bacaan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada nggak Sunnah dari Rasulullah SAW? Ya. Apakah ini dilarang atau dianjurkan? Hukumnya seperti itu dia nggak tahu. Pokoknya asal dikasih ya, apalagi yang mengasih dalam tanda kutip guru kita, ustadz kita gitu, kiai kita, habib kita, tanpa banyak tanya. Banyak tanya dalam artian mengkonfirmasi ini amalan sahih atau enggak, itu rujukannya jelas atau tidak ya, bertentangan tidak dengan Al-Quran ya, kalau nanya begitu kan ya harus begitu ya, penting untuk ditanyakan. Nah, tanpa melakukan itu lalu kemudian mengamalkan, menjalankan ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama. Nah ini ya, sifat ini adalah sifat yang kalau di compare positif ya berarti negatif ya. Lawan dari positif negatif. Ini adalah sifat yang negatif, sifat yang buruk ya. Malah bagian dari sifat yang tidak boleh ya, menjadi bagian dari kepribadian kita sebagai seorang muslim. Artinya seorang muslim itu tidak boleh punya sifat latah ya, taklid atau ikut-ikutan. Dan seperti itulah Rasulullah SAW mencontohkan kita ya. Walaupun umatnya ya, masyarakatnya pada hari itu ya, pada saat beliau lahir dan dibesarkan adalah para penyembah berhala, para peminum khamar gitu ya, para para pecinta kemaksiatan, karena kan maka disebut jahiliyah kan begitu ya. Tapi Rasulullah SAW ya, dari mulai beliau balik ya, sampai menjadi seorang nabi, tidak mudah ya Rasulullah SAW mengikuti kelatahan atau menjadi pribadi yang latah ya. Bahkan Rasulullah itu ketika kecil kalau diajak bermain dengan permainan pada umumnya anak-anak masyarakat di kota Mekah pada hari itu ya, keisengannya gitu ya, kekonyolannya gitu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil ya, ketika masih anak-anak, beliau akan mengatakan saya diciptakan bukan untuk itu. Nah, jadi jawaban orang yang memang matang ya. Tidak mudah latah mengikuti apa yang lagi ramai, apa yang kemudian diperintahkan, diajak ya, dikampanyekan begitu, tanpa kemudian melihat lebih dalam. Nah, Rasulullah enggak seperti itu. Rasulullah sebaliknya ya, segala sesuatunya beliau lihat secara cermat ya, secara detail, jeli ya, barulah kemudian beliau putuskan ya, ini dikerjakan atau tidak ya. Maka itulah yang juga seharusnya menjadi sifat kita, dan itu juga yang seharusnya menjadi sifat anak-anak kita. Artinya ya, dari mulai kecil anak-anak kita ini kita latih, kita biasakan agar mereka
ya, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah latah, tidak mudah menjadi pribadi yang menjalankan apa yang disebut dengan taklid buta, ya, mengikuti tanpa mengetahui. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang berbunyi, khaliful musyrikin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selisihilah, ya, atau berbedalah kalian, gitu, ya, kalau bahasa selisihilah. Ya, khalifu atau berbuatlah sebaliknya, gitu. Selisihilah atau berbuatlah sebaliknya, ya, atau berbedalah, begitu, ya. Khaliful musyrikin, dari orang-orang yang musyrik. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gunakan, gitu, ya, apapun yang menjadi kebiasaan kita, ya, khaliful musyrikin, ya, berbeda, yang menyelisihi, berlawanan dengan apa yang dikerjakan oleh orang musyrik. Khafus syarib, kata Rasulullah SAW, ya, cukurlah kumis, ya, wa'aful lih, ya, dan biarkanlah jenggot, gitu, ya. Jadi perintahnya adalah menyelisihi atau membedakan diri, ya, atau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, itu perintahnya secara umum. Lalu kemudian secara khusus Rasulullah SAW memberikan contoh, ya, khafus syarib, ya, cukurlah kumis, ya, kumis ini dicukur, begitu, ya, ya, wa'aful lih, ya, dan kemudian biarkan jenggot panjang, karena pada masa itu, ya, orang-orang musyrik, ya, mereka bertingkah itu tadi, ya, gemar memanjangkan kumis, begitu, ya, dipilin-pilin, ya. Kalau dilihat, ya, memang itu juga menjadi kebiasaan beberapa masyarakat, ya, yang bukan Islam, ya, penampilan mereka kalau lihat di foto-foto, ya, pada umumnya juga ada, ya, kumisnya tebal, gitu, ya, kemudian dipilin-pilin ujungnya, ya, bahkan dijadiin kompetisi kalau sekarang, ya, kumis terunik, tercantik, begitu, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, saking inginnya masyarakat kita, ya, umat Islam ini tidak menjadi pribadi yang gampang disetir, gampang ngikut apa-apanya, mudah terpengaruh oleh tren, begitu, ya, mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan, sampai Rasulullah SAW menegaskan, ya, khaliful musyrikin, ya, kalian harus berbeda, ya, berselisih, menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrik. Yang paling nyata, yang paling gampang itu tadi, ya, panjangkan jenggot, potong kumis, cukur kumis, begitu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, jajjus syarif, ya, kata Rasulullah SAW, pangkaslah kumis, ya, potong, ya. Warhul lihya, dan kemudian kata Rasulullah SAW, biarkanlah jenggot memanjang. Wa khaliful yahud, ya, dan selisihilah, ya, atau berbedalah kalian, atau jangan samakan diri kalian, ya, dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dari penampilan fisik saja Rasulullah SAW memerintahkan kita umat ini untuk membedakan diri, ya. Tidak mengikuti, tidak latah dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi, apalagi secara rohani. Pemikiran kita, pendengaran kita, mata kita, ya, apa yang keluar dari lisan kita jangan sama, ya, atau katakanlah sepemikiran, begitu, ya, dengan orang-orang musyrik, ya, dan juga orang-orang Yahudi. Nah, ini kalau kita lihat Rasulullah melarang, ya, umatnya untuk kemudian menyamakan, ya, dalam hal ini adalah ikut kebiasaan orang-orang, ikut kebiasaan penampilan fisik orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, ya, dan juga orang-orang Yahudi. Maka dalam hal ini, ya, kita juga harus memahami, ya, hadis tersebut memiliki konsekuensi yang luas juga, begitu, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh
Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukanlah golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyerupai kaum yang lain. Ya, dalam hal ini adalah orang di luar Islam ya. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mengikuti kebiasaan atau yang menyerupai ya, kebiasaan ya, selain dari orang-orang Islam ya, bukan Muslim gitu ya, kebiasaan yang dipakai adalah kebiasaan bukan orang Islam, maka kata Rasulullah SAW, orang itu ya bukan dari kelompok kami, walaupun di KTP-nya katanya Islam, walaupun di akte kelahirannya gitu kalau ada namanya nama Islam ya, misalnya Saifuddin Ibrahim ya, namanya kan keren ya. Tapi kalau misalnya mengikuti menyerupai ya, tingkah ya, orang-orang musyrik ya, orang-orang Yahudi, bahkan di sini tegaskan ya juga orang-orang Nasrani ya. Nah, kalau dia menyerupai itu laisa minna, kata Rasulullah SAW, nggak akan diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, walaupun nama depannya pakai nama Muhammad. Wah, malah itu jadi azab ya buat dia, pakai nama Muhammad tapi menunjukkan kekafiran ya. Nauzubillah. Dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini ya, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara ya. Kesimpulannya kata Rasulullah, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dilihat dari perintahnya jelas ya. Apapun ya gitu ya yang menjadi kepribadian ya, sifat penggunaan barang lah apa saja yang kemudian menunjukkan identitas keyahudian dan kenasranian atau identitas kemusyrikan, jangan ditiru, jangan dipakai. Simbol-simbol apapun, gerakan tangan apapun, kalau itu menunjukkan identitas kemusyrikan, identitas keyahudian, kenasranian, jangan diikut, jangan diserupakan, justru harus diselisihi. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, Rasulullah SAW menegaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Ya, kadang-kadang hal ini dipandang remeh oleh generasi muda, ya mungkin juga nggak muda lah, yang tua-tua zaman hari ini juga menganggap, ada yang menganggap hal ini adalah remeh. Gitu ya. Lagi tren ya di kalangan orang-orang musyrik, ya di kalangan non-muslim, ya mungkin gerakan tangan, ya gerakan tubuh, gitu ya. Mungkin mode pakaian ya, atau juga mungkin gaya rambut begitu berkembang di kalangan mereka. Orang-orang Islam generasi mudanya latah ikut-ikutan meniru gaya mereka. Ini nggak boleh ya, Rasulullah SAW tegaskan. Apa itu simbolnya, apa makna simbol itu ya, misalkan ada yang kalau foto kan ada simbol jari lah ya, simbol macam-macam gitu ya. Kalau baju ya ada model jahitan apa, kalau rambut begitu kan. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, khaliful musyrikin ya. Bahkan di hadis ini khaliful yahud ya. Enggak boleh sama ya penampilan kita, apalagi pemikiran kita dengan orang-orang musyrik ya, dan juga orang-orang Yahudi ya. Wala bin Nasara, dan juga orang-orang Nasara, orang Nasrani ya. Ini dilarang kelas Rasulullah SAW. Ini yang kemudian kita harus sadarkan kepada anak kita. Nah, jangan mudah latah mengikuti ya, apa yang menjadi trending pada masamu nanti. Kalau ada apa-apa orang lagi rame ya, gaya apa yang dipakai orang hari ini, cek apa maksud gaya itu, siapa pencetusnya, siapa yang memulainya, apakah dia orang Islam atau bukan ya. Kalau jelas-jelas bukan orang Islam yang memulainya, maka Rasulullah SAW sudah menegaskan, selisihi, jangan diikuti ya. Jangan latah kemudian refleks mengikuti dengan alasan ya, dengan dalih ini lagi trending ya, ini lagi modis ya, ini lagi musim. Jangan. Karena resikonya kata Rasulullah SAW tadi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ya, barang siapa itu siapa saja ya, dari kita orang-orang Islam ya menyerupai ya satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Apa yang patut kita khawatirkan dari kenyataan hadis ini? Ketika kita sudah melakukan itu ya, mengikuti gaya mereka, mengikuti apa yang menjadi trending pada hari ini, dan sumbernya adalah
mengacu kepada keyahudian, kenasranian dan kemusyrikan, maka kalaulah nyawa kita dicabut pada saat itu, nauzubillah ya. Kata Rasulullah SAW, kita termasuk ke dalam golongan kaum itu, masuk ke dalam golongan kaum musyrik, ya, masuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi, masuk ke dalam golongan orang-orang Nasrani, dan keluar dari keislaman, nauzubillah ya. Bagaimana kalau status kita mati dalam keadaan itu? Ya, Allah mengatakan kamu menyerupai kaum itu dan kamu termasuk dalam golongan kaum itu. Walaupun katakanlah lahir dikasih nama Islam, ya, bahkan di KTP dan di paspornya Islam, tapi kemudian mati dalam keadaan seperti itu, ya, khawatirnya kemudian lempengnya ke neraka. Karena Allah juga sudah menegaskan, ya, yang masuk ke dalam surga itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu aja. Ini yang kemudian kita harus pahami. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunu ahadukum imma'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian menjadi orang yang tak berpendirian. Imma'ah. Imah itu tak punya benar apa kalau bahasa kitanya ya, nggak tegas ya, nggak punya pendirian, ya mencela-mencelek ya, mencela-mencelek. La yakunu ahadukum imma'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian yang memiliki sifat imma'ah, ya tidak punya pendirian yang teguh, sehingga apa? Ya gampang ikut, ya gampang terjebak kepada fenomena ikut-ikutan, taklid buta dan sebagainya. Yaqulu, maka kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, ana ma'an nas, in ahsanan nas ahsantu. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan apa itu ima'ah ya. Yaqulu, beliau mengatakan, ana ma'an nas ya. Aku ini bersama dengan orang lain. In ahsanan nas, seandainya orang mereka itu baik, maka aku akan baik. Ya. Wa in asa'u, asa'tu. Ya. Dan apabila mereka jelek, maka aku akan jelek juga. Nah, itu Rasulullah SAW tegaskan ya. Walakin watinu anfusukum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'u antajtanibu isaatuhum. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan begitu. Ya, kalau tadi kan jelas yang disebut dengan imah itu ya baik orang ya baik kita, jelek orang jelek juga kita. Rasulullah SAW tegaskan jangan begitu. Ya, jangan jadi imah, tapi sebaliknya apa? Teguhkanlah diri kalian sendiri. Jika manusia baik, maka engkau juga harus berbuat baik, dan jika manusia berbuat jelek, maka engkau hendaknya menjauhi kejelekannya. Nah, disinilah yang kemudian menjadi perhatian. Ya, disinilah yang kemudian harus menjadi pemikiran kita bersama ya, untuk kita amalkan dalam keseharian kita dan juga untuk kita wariskan ya, atau kita turunkan kepada anak-anak kita. Yaitu sifat teguh pendirian, tidak mudah ikut-ikutan ya, dan menjauhkan diri dari sifat mencela-mencela atau ima'ah ya. Sehingga dari situ ya kita, anak-anak kita bebas ya, jauh dari sifat latah. Kalau orang latah kan nggak punya pendirian begitu ya. Disuruh mau gitu ya. Padahal yang disuruh itu salah ya. Lagi megang gelas. Sudah gelas, suruh dibanting, baru dia tahu kalau gelas itu dibanting pecah gitu ya. Tapi dia banting ya, karena nggak punya pendirian yang teguh ya. Nah, Rasulullah SAW sudah menegaskan, dan ini menjadi pondasi bagi anak-anak kita. Jadi langkah ya, salah satu cara ya untuk membangkitkan kesadaran ya kepada diri kita dan juga anak-anak kita, agar kemudian kita tidak termasuk ke dalam golongan yang tidak punya pendirian, yang masuk ke dalam kelompok mereka yang latah, mereka yang suka ikut-ikutan, taklid ya, bahkan terjerumus ke dalam tasyabah ya,
menyerupai ya kaum atau orang-orang di luar Islam gitu ya, menyerupai orang-orang musyrik ya, orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Itu tadi ya. Prinsipnya adalah ya, kalau yang dilakukan orang adalah kebaikan, maka saya ikut melakukannya. Tapi kalau yang dilakukan orang kebanyakan, apa yang menjadi trending pada hari ini, apa yang menjadi modus pada hari ini adalah bertentangan dengan syariat agama kita, bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan dalam Islam, maka ya, walaupun orang sedunia mengerjakannya, kita tidak akan mengikutinya. Walaupun ya resikonya dibilang wah kampungan, wah nggak modis, ya. Wah nggak ngetren gitu ya, nggak ikut tren. Ya. Wah jadul lah, sebutlah apa. Mendingan kita terima sebutan itu daripada kemudian ya Rasul, ya Allah dan Rasulnya, ya kemudian mencap kita sebagai orang yang menyerupai kaum yang melakukan keburukan. Ya kan hadisnya tadi jelas ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Bahwa siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. Ini yang kita harus pahami dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini ada dua langkah yang bisa kita tanamkan, ya, kita aplikasikan, kita praktekkan ya, kepada anak-anak kita. Ya, tentu mulai dari diri kita dulu lah ya. Ya, jangan sampai orang tua tidak ingin anak-anak kita latah ya. Taklid buta ikut-ikutan, tapi kita juga orang tuanya masih begitu ya, masih latah, masih ikut-ikutan ya. Masih taklid begitu secara buta gitu kan. Orang tua ya jangan begitu. Mulai dari kita, orang tuanya harus sadar ya. Jangan mudah mengikuti, jangan mudah latah, jangan mudah kemudian terjerumus ke dalam taklid buta begitu. Semuanya harus dipertimbangkan dengan masa-masa. Apa? Ya, langkah-langkahnya yang pertama ya. Yang pertama adalah ya ini prinsip, ini berbicara prinsip ya. Bagaimana agar diri kita tidak terjerumus ke dalam sifat ikut-ikutan, sifat latah, sifat taklid buta. Maka ada dua hal yang harus kita pahami ya. Ketika kita berhadapan dengan perbuatan itu, ya, datang satu hal, ya, apakah itu kebiasaan fisik, ya, model baju, model kumis, model rambut, ya, apalah, model wajah, hiasan, gitu, ada hiasan. Kan? Ada juga hiasan-hiasan memberikan simbol-simbol tertentu, begitu kan? Ya, potongan alis dan sebagainya. Ya asal kalau datang sesuatu, ya, dari orang lain begitu ya. Apakah itu kebiasaan yang menyangkut kebiasaan fisik, apalagi kemudian pemikiran ya, keyakinan dan sebagainya, maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ya. Harus kita ketahui dulu apa? Yang pertama yang diperbolehkan. Nah, apa sih yang sebetulnya diperbolehkan di dalam urusan dalam hal ketika kita berhadapan dengan kebiasaan atau juga mengikuti ya. Kan hadis itu kan seperti umumnya apa saja dari orang-orang kafir begitu, apa saja dari orang musyrik, apa saja dari orang munafik, nggak boleh diikuti. Dalam hal ini para ulama ya ini kan dalam rangka mencerdaskan pemikiran kita ya. Kita harus tahu ya. Yang dilarang kita ikut-ikutan, larang bertaklid ya. Larangan latah ya. Dari orang-orang kafir itu apa saja? Apakah semua yang datang dari orang-orang kafir ya? Yang datang dari orang yang bukan Islam, yang datang dari orang-orang musyrik begitu ya, Yahudi dan Nasrani, apakah semuanya? Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW ya memberikan panduan-panduan ya. Dalam Al-Quran juga ada kejelasan-kejelasan terkait itu, bahwa memang yang dimaksud di sini tentu ya kalau tadi berbicaranya hadisnya jelas ya, kalimatnya khaliful musyrikin ya. Jadi garis bawahnya pada kalimat kemusyrikan itu.
kemusyrikannya. Kemudian khaliful yahud wan nasara walan nasara. Kemudian selisilah ya Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini kan Yahudi di sini dan Nasrani di sini lebih kepada agama tadi. Tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang mengacu kepada keyakinan, kepada akidah, ya, kemusyrikan, ya. Dan itu dikaitkan dengan berbagai hal gitu kan. Ada yang pakaian yang menyimbolkan kemusyrikan, ya. Ada juga ucapan, pemikiran menyimbolkan kemusyrikan. Ada juga bentuk bangunan, katakanlah begitu ya, yang kemudian menyimbolkan kemusyrikan dan juga kekafiran. Ini yang tegas-tegas ya Rasulullah SAW melarang, tidak boleh diikuti. Nah di luar itu ya, kita harus pahami juga bahwa memang ada hal-hal ya, yang diperbolehkan untuk kita ikuti dari orang-orang di luar Islam. Yang pertama adalah mengambil ilmu yang bermanfaat. Ya, misalnya ilmu kedokteran. Ya, kita tahu ya kedokteran mereka di barat sana ya, sudah mendahului ya kedokteran dari dunia Islam. Ya, karena memang dalam prinsip mereka tidak ada halal haram. Patokannya adalah moral ya, moral masyarakat ya. Kalau masyarakat masih mentolerir ya dilakukan ya. Agama dia tidak jadi pertimbangan. Di dalam Islam kan agama jadi pertimbangan sekali. Sehingga kedokteran mereka, ilmu kedokteran mereka berada di depan. Nah dalam hal ini ya diperbolehkan, ya tentu juga ada hal yang harus kita perhatikan. Ya, tidak semua teori-teori kedokteran yang dilahirkan oleh mereka lalu kemudian bisa kita ikuti. Ya, patokannya jelas ya, adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Sunnah Rasulullah SAW, maka boleh kita ambil, kita ikuti, kita jalankan, gitu ya. Tapi kalau itu kemudian bertentangan dengan ajaran Islam, Sunnah Rasulullah SAW, ya, jangan sampai kita ikuti. Kalau kita ikuti maka masuk ke dalam kategori tadi ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, yang tasyabuh ya dalam tasyabuh ya, tasyabuh dengan orang-orang orang-orang di luar Islam, nah, maka dia akan termasuk ke dalam golongan itu. Ya, arsitektur, ya, ilmu kimia, peralatan perang, rahasia-rahasia ilmu sains, ya. Ya, itu boleh, ya. Karena memang hal tersebut ke dalam apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dalilnya pada bikin bahwa kita boleh mengikuti yang tadi itu ya, hal-hal yang bermanfaat yang datang dari mereka. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, karena mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Ya, jadi kalau babnya ilmu ya, kalau memang itu ilmu ya tidak bertentangan dengan prinsip syariat agama kita, tidak bertentangan dengan prinsip yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau itu adalah sebuah ilmu fardhah ya wajib kita pelajari. Ya. Nah, sehingga dari situ ya kemudian kita bisa menjadikannya sebagai dalil ya. Serta yang termasuk dalam kandungan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-Ashkari dan juga Al-Qada'i yang mengatakan al-hikmatu dhalatu kulli hakim. Al-hikmah atau ilmu pengetahuan itu adalah barang yang hilang dari seorang yang bijak. Fa idza wajadaha fahuwa ahaqqu biha, dan apabila seorang muslim menemukannya maka dialah yang berhak memilikinya. Jadi pada dasarnya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah milik milik apa? Ya milik kita, orang-orang yang orang-orang yang cinta dengan hikmah, cinta dengan ilmu. Dan fitrah seorang muslim ya cinta dengan ilmu, karena itu tadi kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang namanya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, maka kalau ada ilmu yang kita pelajari dan itu bermanfaat walaupun sumbernya dari orang-orang yang bukan Islam, pada dasarnya itu adalah kalau kata Rasulullah tadi ya, itu adalah sebetulnya ilmu kita ya, bagi ilmu kaum muslimin yang hilang. Nah, yang kalau kita temukan dialah yang berhak memilikinya.
Begitu juga keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, jadi apa saja yang kira-kira ya bermanfaat ya, yang bisa kita pelajari dari mereka kita ambil. Untuk kemudian kita gunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan kita kaum muslimin. Nah, televisi misalnya. Ya, televisi ini kan yang menemukan ya bukan orang Islam. Ya, atau media sosial ya, kalau kita lihat hari ini. Ya, yang umum dipakai masyarakat kan ada WhatsApp, Facebook, Instagram, itu bukan orang Islam yang bikin. Ya, kita pakai. Kita pakai sebagai bentuk yaitu tadi ya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-60 ya. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sih yang kamu sanggupi. Bagi mereka itu digunakan untuk kerusakan ya, kemudaratan ya, bagi kita orang Islam kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan medsos ya, kita aktif berdakwah, dengan medsos kita aktif ta'awun ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Saling mendukung ya di dalam kebaikan dan takwa. Itu kan peran medsos besar sekali. Ada kajian di mana disebar ya. Ada informasi bencana kita sebar sehingga kemudian dengan mudah ya bantuan-bantuan kebencanaan dikumpulkan. Itu kan bagian dari kemanfaatan yang ada. Itu boleh kita ambil, boleh kita gunakan. Jadi jangan kemudian digeneralisasi. Asal datang dari orang kafir, nggak boleh diikuti, nggak boleh dipakai. Nanti terjebak ke dalam kalimat tasabuh. Jadi menyerupai satu kaum. Ya, dalam hal ini para ulama menjelaskan tidak semua ya, yang datang dari orang-orang non-muslim kita ikuti lalu kemudian menyebabkan kita terjerumus ke dalam sifat tasabuh tadi. Jadi yang mana yang bisa menyebabkan seseorang ya, menyerupai ya, orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal ini adalah itu tadi ya, terjerumus ke dalam apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan yaitu tindakan-tindakan yang mengikuti perilakunya, akhlaknya, kebiasaan-kebiasaannya, meniru semua bentuk penampilan yang asing yang bisa menghilangkan ciri khas umat kita yaitu umat Islam. Karena perbuatan itu membawa kepada hilangnya citra diri, kepribadian dan hancurnya ruhiyah dan iradah ya, dan juga mengurangi kemuliaan akhlak kita. Jadi yang perlu dipahami dalam hal ini adalah ya, kalau membahas tentang apa yang tidak boleh kita ikuti dari orang-orang di luar Islam adalah kuncinya itu tadinya apa yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, kalau ada perbuatan-perbuatan mereka itu diharamkan dalam syariat kita, karena itu kalau bicara apa yang sebetulnya diharamkan, ya paling utama adalah menyangkut tentang akidah. Ya. Kalau itu sudah berhubungan berkaitan erat dengan akidah, ya, yang datang dari orang-orang musyrik, ya, yang datang dari orang Yahudi dan Nasrani dan juga yang lainnya gitu. Kalau itu berkaitan dengan akidah, keyakinan kita sebagai seorang muslim, maka wajib ya haram hukumnya kita mengikutinya. Ya bahkan dalam level tadi ya penampilan misalnya, ya Rasulullah SAW tegaskan orang-orang cukur kumis ya panjangkan jenggot ya, karena ketika itu ya, orang-orang musyrik ya mencirikan penampilan mereka dengan memanjangkan kumis ya dan mencukur jenggot. Ya. Nah, mereka bangga dengan kekafiran mereka lalu kemudian membuat identitas diri mereka, kebiasaan guru-guru mereka memanjangkan kumis ya mencukur jenggot. Nah, jadi karena awal itu tadi kenapa memanjangkan kumis menjadi bermasalah? Karena itu tadi mereka ketika itu mencirikan kelompok mereka dengan itu. Ciri orang-orang musyrik ketika itu adalah gemar memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Maka kata Rasulullah SAW, selisihi, khalifu, ya. Selisihi, bedakan, jangan samakan. Maka hari ini kita juga harus jeli. Kalau ada sesuatu yang datang dari mereka, apakah itu penampilan, ya mode pakaian, atau juga mungkin
pemikiran atau juga mungkin alat bangunan, simbol-simbol apapun, kalau itu ada kaitannya dengan ciri yang mengacu kepada akidah itu tadi ya. Oke, misalnya mereka mendeklarasi sebagai orang yang anti Tuhan ya, menyembah setan, menyembah dajjal misalnya, maka simbol-simbol yang datang dari kelompok mereka, dari orang-orang ini yang kemudian dikampanyekan di media sosial, dijadikan sebagai trending, diviralkan, ya, kita wajib ya, untuk kemudian meninggalkannya. Ya. Kalau tidak tahu gimana bikinnya, tidak tahu dimaafkan, tapi cari tahu lah kan gitu ya. Muncul simbol nih, kalau di foto kan ada tuh ya. Ya, fotonya begini misalnya ya, sarangeo misalnya. Ya, ini simbol apa nih? Ya, ini ada nggak kaitannya dengan akidah gitu. Kalau ada ya, nah, itu kata menjadi simbol simbol yang mencederai akidah kita Muslim, jangan dipakai. Ini jari ini kadang-kadang jadiin simbol kan, ada yang begini, kalau moto ya ada yang begini, ya kalau begini kan jelas ya, ini simbol tauhid, Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah itu. Nah ini simbol kita. Ya. Ada lagi yang simbolnya begini, nah ini hati-hati gitu. Ya. Kalau simbol begini dikaitkan dengan keyakinan orang Nasrani nggak boleh diikuti, nggak boleh dicoba, nggak boleh dipakai. Ya. Islam kalau begini kan tauhid, kalau begini dalam Islam apa? Kalau dibilang rukun iman ada 6. Dibilang rukun Islam ada 5. Dari mana 3 ini? Gitu ya? Kalau ini jelas tauhid, Tuhan kita satu. Kalau begini apa ya Tuhan kita 3? Nah, ini dijauhkan. Anak-anak kita jangan biasa latah seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan ya, mereka punya idola, ya, suka dengan penyanyi dari kalangan non Muslim, gitu ya. Suka dengan grup sepak bola dari kelompok non Muslim, gitu ya. Lalu kemudian apa yang datang dari idola mereka ini mereka ikuti. Makanya ya, ada seringkali kita dapati teori yang mengatakan bahwa ya, mereka yang berusaha menghancurkan generasi muda kaum muslimin ya, mereka datang menjadikan ya selebritis ya, orang-orang terkenal punya pengaruh ya, influencer sebagai bagian dari mereka yang di-endorse ya, dibayar gitu ya, dijadikan bagian dari klub ya, grup mereka ya, mereka masuk ini artis-artis begitu ya, dikasih misi ya begini ya. Kampanyekan simbol ini kepada orang-orang yang di luar kita ya, dalam hal ini ya, sasaran mereka adalah umat Islam. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dan jangan sampai anak-anak kita juga tidak paham. Jadi prinsip itu tadi ya. Kalau ditanya apa yang boleh kita ikuti dari orang-orang di luar Islam, ya itu tadi hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, terutama bab keilmuan, ya. Bab hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Itu boleh diikuti selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariat di ajaran agama. Yang kedua, ya, yang diharamkan adalah mengikuti mereka tingkah olah pemikiran akhlak ya, kebiasaan-kebiasaan yang itu kemudian menjadi ciri kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi identitas bagi kelompok mereka. Ya, simbol-simbol itu tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita banggakan, tidak boleh kita jadikan sebagai bahan identitas buat diri kita juga. Ya, kan sekarang nih musimnya bikin komunitas, cari logo, cari lambang. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Jangan main ambil aja gitu, wah bagus nih ya simbol dari orang gitu kan. Gambarnya naga gitu kan. Padahal naga itu adalah hewan yang masuk ke dalam mitologi yang dikultuskan ya bagi sebagian ya, masyarakat ya. Ya, boleh bahkan dituhankan begitu kan. Nah, kita main jiplak aja gitu. Jangan-jangan nanti kita dimasuk ke dalam kelompok itu nanti di akhirat. Nah, dan banyak lagi lah ya simbol-simbol, ciri-ciri ya, yang itu kemudian diklaim ya, jadi identitas ya bagi orang-orang yang selama ini ya, berada di garis ya, jalur ya, di luar Islam.
Nah, ini tidak boleh kita ikuti. Karena memang itu tadi ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Latif, yang halus. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu lebih cemburu daripada seorang gadis kepada hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ya, totalitas ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala setulus-tulusnya. Ini kalau bab cinta nih kita kadang-kadang mungkin ada yang bertanya, kenapa serigid itu sih gitu? Kenapa serigid itu sih Islam gitu? Sampai-sampai ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau bab cinta, bab cinta gitu ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita cintai dan dia punya aturan yang rigid sekalipun, apakah kita yang mencintainya tidak akan mau mengikutinya atau mempermasalahkan? Hanya orang yang nggak punya cinta yang kemudian mempersoalkan. Mungkin kita nih ya, yang pernah ngalamin ya, bagaimana dulu pernah mencintai dan dicintai gitu kan. Mengejar seorang wanita yang kita cintai, seorang laki yang kita cintai, maka apapun yang menjadi syarat kebiasaan ya, kita anggap baik gitu. Kita anggap baik gitu ya. Enggak kita persoalkan karena babnya cinta. Islam juga begitu. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi syarat yang Allah tetapkan di dalam agama ini, bagi orang yang mencintai Allah tidak ada persoalan, tidak ada kalimat rumit, ribet, ya, enggak ada. Bahkan itu menjadi sebuah kebiasaan yang juga ya, kebiasaan yang mendatangkan kenikmatan dan keindahan. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Allah itu maha halus. Allah itu menginginkan hambanya totalitas menghadap kepadanya. Totalitas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas di dalam menjalankan seluruh ajaran dan perintah ya, mematuhi larangannya ya. Makanya ada ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yasri nafsahu libtigha amradatillah wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hambanya yang mau mengorbankan kepentingan dirinya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya jelas ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan sempurna. Karena begitulah ajaran Islam. Karena begitulah maunya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita. Yang bukankah kita ingin ya, dimasukkan ke dalam surganya, maka syaratnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan total. Dan salah satu bentuk totalitas itu adalah kita tidak mudah ya, menjadi orang yang latah, ikut-ikutan ya, atau taklid secara buta terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poinnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.